Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, dan telah ada rasul sebelum Rasulullah, dan rasul-rasul sebelum Rasulullah itu telah menyampaikan kabar gembira ini, dan ini menjadi keunikan daripada Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan nih Bapak Ibu, misalnya anggota nasib ini ada yang belum menikah, kan begitu? Kemudian dia berdiri di hadapan kita, dia ambil ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kabar gembira. Apa tuh kabar gembiranya? Besok saya akan memiliki anak. Padahal dia belum menikah. Lalu semua orang heran, punya anak kapan nikahnya? Lalu ditanya, emang lu udah menikah? Belum. Terus kau bisa punya anak, kapan nikahnya? Ya nanti. Sama siapa kau nikahnya? Belum tahu. Cari dulu orangnya, tunggu tanggal mainnya. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Aneh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak 1 hari, tidak 1 tahun, tidak 100 tahun, 400 tahun kurang lebih yang lalu telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, falamma ja'ahum bil bayinat qalu hadza sihrun mubin. Telah diberikan kabar gembira bahwa nanti akan ada rasul setelahku, ya, yang bernama Ahmad. Kapan itu? Jarak Nabi Isa dengan Rasulullah kurang lebih 400 tahun sudah diberikan ini kabar gembira. Maka ada Maulid Nabi. Cuman kadang-kadang perlu kita luruskan ini. Ada yang nyebutnya Maulid Nabi, ada yang bilangnya Maulud Nabi, ada yang bilangnya Milad Nabi, ada juga yang bilangnya Maulud Nabi, kan begitu. Kalau Maulid Nabi gimana itu Ustaz? Maulid Nabi itu yang dirayakan adalah bulannya, bulan Rabiul Awal. Kalau Maulud Nabi itu yang dirayakan adalah bayinya. Siapa itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Milad Nabi itu adalah ulang tahunnya. Kapan? 12 Rabiul Awal. Yang jadi masalah mulutnya ini. Mulutnya begitu habis perkara mulut, pulangnya belum doa. Nah ini mulut ini. Banyak seperti itu. Cara selanjutnya pembagian cedak. Dibagi cedak, selesai perkara mulut, belum lagi ustaznya selesai ceramah, kabur dia. Ini mulut namanya ini. Jadi di sini jangan ada yang mulut ya, jangan ada yang mulut, sebentar saja. Lalu Allah mengatakan, apa yang Allah katakan? Wa sayazillahu syakirin. Orang yang bersyukur akan diberikan balasan. Siapa orang yang bersyukur atau orang yang paling bersyukur dengan lahirnya Rasulullah? Yang paling bersyukur dengan lahirnya Rasulullah seharusnya, sepantasnya dan sepatutnya adalah kaum wanita alias kaum perempuan. Kenapa kaum perempuan? Karena sebelum Nabi lahir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini perempuan tak dihargai. Sebelum Nabi lahir, ini perempuan tak dihormati. Sebelum Nabi lahir anak perempuan dibunuh. Kenapa? Begitulah memang pola-pola pikir orang-orang jahiliyah. Mereka menganggap bahwa dengan lahirnya anak perempuan itu merupakan aib. Dengan lahirnya anak perempuan itu adalah beban.
dengan lahirnya anak perempuan tidak melambangkan sebuah kehormatan. Padahal di zaman ini kita melihat bagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perempuan itu banyak nanggung beban atau jadi beban? Nanggung bebannya, nanggung beban. Apa yang membuktikannya? Kalau para suami pergi perjalanan dinas 1 bulan, ibu-ibu ini pada tenang semuanya. Kalau suaminya jalan perjalanan dinas satu bulan. Tetapi kalau para ibu-ibu yang perjalanan dinas 1 bulan, kira-kira kaum bapak ini gimana? Susah, payah, lelah, capek, tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang unggul, dan itu diunggulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa kami berbuat baik? Yang pertama, ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Summa ya Rasulullah, abaka, baru ayahmu. Kan begitu. Ini merupakan riwayat dan sebuah proses perjalanan daripada kelahiran Nabi. Kita simak. Orang-orang dulu bilang gini, 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia, yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Kenapa Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim? Allah menyebut dalam Al-Quran, alam yazidika yatiman fa'awa. Semangat lagi ibu. Alam yazidika yatiman fa'awa. Tidakkah engkau melihat bahwa Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim? Tetapi walaupun dalam keadaan yatim, fa'awa, maka Allah memberikan pertolongan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa seorang ayah, seorang ibu bisa membesarkan anaknya. Ini menunjukkan bahwa seorang ibu bisa menjadi figur seorang ayah, tapi seorang ayah takkan bisa menjadi figur seorang ibu. Betul tak ibu-ibu? Betul? Betul. Alam yazidika yatiman fa'awa. Itu hikmah yang pertama. Biar kita melihat begitu hebatnya perempuan, begitu luar biasanya perempuan. Aminah bisa membesarkan sendiri. Coba kalau kami laki-laki, macam mana kami membesarkannya? Macam mana membesarkannya? Pergi ke Sebolga, belilah ikan teri. Kalau sudah menduda, pasti cari ganti. Kan begitu? Nah, itu kebanyakan kalau kita. Itu kebanyakan kalau kita kan begitu. Laki-laki. Itu laki-laki. Tapi perempuan ditunjukkan kehebatannya lewat proses dan riwayat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia. Hikmah yang kedua, kenapa Rasulullah itu menjadi yatim ketika dia lahir ke dunia? Ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita wasayadzillahu syakirin, orang yang bersyukur akan diberikan balasan. Bagaimana? Kita renungkanlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa yang harus kita renungkan? Rasulullah tidak pernah melihat wajah ayahnya. Rasulullah tidak pernah digendong oleh ayahnya. Rasulullah tidak pernah disayang-sayang oleh ayahnya. Rasulullah tidak pernah ditimang-timang oleh ayahnya. Tidak pernah mendapat
mendapatkan kasih sayang daripada ayahnya. Sebab Rasulullah lahir dalam keadaannya yatim. Bersyukurlah orang-orang yang masih berjumpa dengan ayahnya. Bersyukurlah orang-orang yang masih bersuau dengan ayahnya. Bersyukurlah dengan orang-orang yang masih mendapatkan kasih sayang daripada ayahnya. Rasulullah merindukan sosok panggilan seorang ayah, tapi dia tidak bisa memanggil ayah. Yang hadir di sini barangkali merindukan panggilan ayah, tapi ayah sudah tiada. Bagi orang yang masih memiliki ayah, bagi orang yang masih memiliki orang tua, Rasulullah mengingatkan akan kita. Apa kata Nabi? Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celakalah mereka, celakalah mereka. Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Man adraka abawai. Siapa yang lupa dengan orang tuanya? Siapa yang bersua dengan orang tuanya? Dia menjadi anak, jadi besar, jadi sukses, jadi orang, kemudian dia berjumpa dengan orang tuanya. Man adraka abawai lam yadkhulil jannah. Tetapi orang tuanya itu tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Dia tidak mempergunakan tiket ke surga itu. Apa tiket ke surga? Berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak orang yang rindu sosok ayah? Berapa banyak orang yang ingin berjumpa dengan ayahnya? Tapi kita renungkan lagi. Wal akhiratu khairul laka min ula. Muhammad, Rasulullah, Habibuna tidak berjumpa dengan ayahnya di dunia, tapi ingat Rasulullah SAW akan berjumpa dengan ayahnya di akhirat. Rasulullah tidak berjumpa dengan ayahnya di dunia, tapi ingat akan berjumpa dengan ayahnya di surga. Beda dengan kita yang barangkali kita berjumpa dengan ayah kita di dunia, tapi pernahkah kita bertanya, apakah kita akan berjumpa dengan ayah kita di akhirat nanti? Apakah kita akan bertemu? Apakah kita akan berjumpa dengan ayah kita di surga nanti? Sungguh pilu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Andai kata orang tua kita di surga, lantas kita di neraka. Atau andai kata kita di neraka, atau orang tua kita di neraka, lantas kita di surga, lantas tidak berjumpa dengan orang yang kita cintai. Ini harapan kita. Kalau Rasulullah saja tidak berjumpa dengan ayahnya di dunia, tetapi akan berjumpa dengan ayahnya di akhirat, akan berjumpa dengan ayahnya di surga. Bagaimana dengan kita yang merasakan kasih sayang seorang ayah, yang merasakan cinta dan penuh kasih seorang ayah? Ingin kita berjumpa dengan orang tua kita di surga? Rindu enggak dengan orang tua kita di surga? Kalau gitu caranya gimana Bapak Ibu? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berdoa. Ini luar biasa. Begitulah Rasulullah SAW. Alam yazidika yatiman fa'awa. Kembali kepada konteks yatim. Kenapa Rasulullah itu menjadi yatim? Agar Rasulullah tahu bahwa betapa sakitnya menjadi seorang yatim. Sehingga dengan sakitnya menjadi seorang yatim, kecil-kecil Rasulullah menjadi anak yatim. Tapi setelah Rasulullah besar menjadi abal yatim, menjadi ayahnya anak yatim. Ini dia uswatun hasanahnya Rasulullah. Sampai-sampai itu saya baca sebuah buku. Ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid pada hari raya Idul Fitri, kemudian Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil yang menangis. Wahai anakku, kenapa engkau menangis? Kata seorang anak, mengapa aku tidak menangis wahai Rasulullah? Hari ini hari raya wahai Rasulullah. Semua orang berkumpul dengan orang tuanya, sementara aku tidak memiliki orang tua. Semua orang pakaian baru, semua orang mainan baru, sementara aku tidak ada yang membelikan mainan baru dan pakaian baru untukku wahai Rasulullah. Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasulullah? Semua orang memiliki uang jajan yang diberikan oleh keluarganya, sementara memiliki keluarga wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengingat dia bahwa dia juga terlahir dalam keadaan yatim. Apa kata Nabi? Wahai anakku, maukah engkau kuangkat menjadi anakku? Tentu wahai Rasulullah. Di
digendong ini anak Bapak Ibu, dibawa ke pundaknya, dibawa ke rumahnya, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih segala-galanya. Lalu Rasul apa? Mulai hari ini engkau adalah anakku. Mulai hari ini engkau adalah tanggung jawabku. Lantas apa kata anak-anak yang ada di Makkah pada waktu itu? Mereka berkata, andai kata ayah kita mati, andai kata ayah kita mati. Dan mereka berharap ayah mereka mati. Kenapa? Karena mereka melihat betapa cintanya Rasulullah kepada anak yatim. Maka kata Nabi apa itu? Ana wa akafilul yatim. Saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim. Hadza wa kadza ma'ni fil jannah. Akan seperti jari telunjuk dan jari kelingking bersamaku di dalam surga. Ibu-ibu, kalau kita zalimi anak kecil yang masih memiliki orang tua, barangkali lawan kita orang tuanya. Tapi coba-coba menzalimi anak yang yatim, lawan kita bukan orang tuanya. Fa'awa, Allah yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Artinya Allah lah lawan kita. Allah enggak main-main. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Ada ibu-ibu, Ustaz, saya ini janda, anak 4, punya anak yatim. Kalau anak kandung sendiri saya besarkan, saya sekolahkan, saya perjuangkan, saya tidak nikah lagi, saya perjuangkan anak saya. Apakah itu sama namanya dengan memelihara anak yatim? Sama. Ustaz, saya juga ini punya anak yatim, tapi yang saya pungut dari jalanan. Apakah itu disebut dengan memelihara anak yatim? Iya. Mau anak kandung, mau anak yang dipungut dari jalanan, yang namanya memelihara anak yatim itu sama. Itulah luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya mengenai daripada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah lahir, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Umur 6 tahun, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Umur 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Tak lama kemudian, satu-satunya yang mau membelanya, satu-satunya yang mau melindunginya, Abu Thalib meninggal dunia. Dan lagi-lagi setelah itu, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Lalu timbul pertanyaan, Rasulullah itu kan kekasih Allah. Kalau yang namanya kekasih Allah gimana itu? Ibu, bagaimana ibu sama suami ibu? Baik kan? Baik. Kenapa? Karena suami ibu adalah kekasih ibu kan begitu? Kekasih ibu. Maka Rasulullah datang. Kalau mau makan silakan. Kalau mau minum silakan. Karena dia kekasih ibu. Semua yang diinginkan oleh suami kalau terpenuhi, dipenuhi. Semua yang tidak disukai oleh suami pasti akan ditinggalkan. Bu, saya nggak suka makanan yang pedas. Besoknya ibu-ibu masak pedas apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena yang minta siapa? Suami, kekasih. Tapi timbul pertanyaan, Rasulullah itu kekasih Allah. Kenapa Allah mengambil ayahnya? Kenapa Allah mengambil ibunya? Kenapa Allah mengambil kakeknya? Kenapa Allah mengambil pamannya? Kenapa Allah mengambil istrinya? Diuji dengan berbagai macam ujian, dicoba dengan berbagai macam cobaan. Ternyata ini adalah merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala. Satu, ini adalah tempahan sistematis agar Muhammad menjadi orang yang kuat lahir dan batin. Dua, ini adalah merupakan kasih sayang Allah yang nyata kepada Muhammad. Kenapa? Allah tidak menginginkan Abdullah yang mendidik Muhammad, tapi yang mendidik Muhammad adalah langsung Allah Subhanahu wa taala.
Yang terpenting bagi kita sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya diambilnya semua orang yang mencintai dan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Adalah agar Nabi Muhammad tidak bergantung kepada makhluk, dan kita semua umat Muhammad bisa mencontoh Muhammad agar kita jangan bergantung kepada makhluk. Ini yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus seorang rasul kepadamu daripada kaummu sendiri, karena Rasulullah itu tidak tahan melihat penderitaanmu di zaman jahiliyah yang sangat luar biasa, yang sangat binasa. Ya, Rasulullah tidak tahan melihatnya, dan Rasulullah itu mengharapkan yang namanya kasih sayang. Lalu siapa yang menjadi penolong Rasulullah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap cobaan yang datang kepada Nabi, setiap rintangan yang datang kepada Nabi, setiap hambatan yang datang kepada Nabi, setiap ujian yang datang kepada Nabi, badai, angin gelombang datang daripada orang-orang jahiliyah, serangan datang daripada orang-orang kafir. Apa kata Allah? Faqul, maka cukuplah engkau berkata. Dan ini adalah merupakan senjata Rasulullah yang harus kita contoh dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita contoh? Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Itulah Rasulullah. Punya masalah, yang pertama diingat Allah. Punya hambatan, yang pertama diingat Allah. Punya problema, yang pertama diingat Allah. Beda dengan kita zaman sekarang. Sakit, yang pertama diingat dokter, ya kan? Lagi kesusahan, yang pertama diingat rentenir. Itu sekarang. Harusnya Allah. Hasbiyallah, la ilaha illa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cobaan yang datang kepada Rasulullah, hinaan yang datang kepada Rasulullah, fitnah yang datang kepada Rasulullah. Qalu hadza sihrun mubin. Muhammad itu adalah tukang sihir. Muhammad itu adalah tukang tipu, pembohong, pendusta. Rasulullah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kenapa? Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Ini adalah modal kita, modal di dunia, modal di akhirat, agar kita senantiasa semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Dengan begitu kita akan mendapatkan hati yang tenang, jiwa yang tenteram, bahwa kehidupan ini bagaikan roda pedati yang kadang di atas, kadang di bawah, kadang susah, kadang senang, kadang diangkat derajatnya, kadang dicemooh orang, tapi dia tidak terlepas daripada zikrullah. Apa itu? Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Intinya, diamnya Rasulullah adalah zikir, bicaranya adalah dakwah. Maka Rasulullah itu basyarun walakal basyar, manusia tidak sama dengan manusia yang lainnya. Maksudnya apa? Rasulullah tidur sebagaimana kita tidur, tetapi Rasulullah itu matanya terpejam, hatinya tetap hidup.
matanya tertutup, tetapi hatinya tetap hidup berzikir kepada Allah. Beda dengan kita, ada orang tidur udah gempa, tak tahu dia. Nah, ini cemali orang ini. Rasulullah makan, tapi beda makan Rasulullah dengan makan kita. Rasulullah makan sebelum berhenti sebelum. Beda dengan kita. Kalau kita makan setelah lapar, berhenti setelah kenyang. Artinya ini yang harus kita biasakan. Berkumpul kita di sini sedikit banyaknya kita mengetahui riwayat tentang Rasulullah SAW. Ada yang bisa kita contoh, ada yang bisa kita bawa. Besok lagi ada pengajian PKMT, hadir lagi. Ada majelis taklim yang datang sekota Padang Senyumpuan, hadir lagi. Dari majelis taklim ini dapat ini, dari majelis taklim ini dapat ini, dari majelis taklim ini dapat ini. Artinya semakin sering kita hadir di majelis taklim, semakin tenanglah hati kita, semakin damailah hati kita. Kenapa? Karena salah satu yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah majelis taklim. Dan kalau kita mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah, itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa kita adalah umatnya yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu